Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer di aplikasi Logisim. Nah, jadi langsung saja, teman-teman bisa buka aplikasi Logisimnya. Oke, kita buka dulu. Oke, nah, jadi teman-teman, rangkaian multiplexer itu yang akan kita buat pada praktikum kali ini ada dua. Yang pertama 2-to-1 multiplexer dan 4-to-1 multiplexer. 2-to-1 multiplexer itu akan menerima dua input dan menghasilkan satu output. Sedangkan 4-to-1 multiplexer akan menerima 4 input dan satu output. Oke, jadi yang pertama kita buat itu 2-to-1 multiplexer dulu ya. Nah, untuk membuat rangkaian multiplexer 2-to-1 multiplexer, nah kita perlu gerbang N. Nah, dua gerbang N karena input yang kita mau proses juga itu dua. Nah, terus ini kita buat inputnya ya. Oke, ini sini juga satu. Nah, terus masing-masing input ini teman-teman sambungkan ke gerbang N nya. Nah, terus untuk membuat 2-to-1 multiplexer kita memerlukan namanya selektor. Selektor itu apa? Nah, selektor ini nanti yang berpengaruh terhadap output dari rangkaian multiplexer ini. Nah, teman-teman bisa buat di sini satu input untuk multiplexer dan teman-teman balikan ya pakai gerbang NOT. Nah, ini disambungkan, set. Ini disambungkan ke gerbang N yang pertama, set. Dan ini disambungkan ke gerbang N yang kedua. Oke. Nah, kemudian output dari gerbang N yang pertama ini dan yang kedua kita akan proses dengan gerbang OR. Nah, jadi outputnya di sini disambungkan ya. Set. Ini juga teman-teman sambungkan. Oke. Jadi teman-teman, oh ya, ini belum ada. Untuk melihat outputnya saya pakai output pin. Nah, jadi teman-teman, pada rangkaian multiplexer ini, tunggu dulu ya supaya bagus, kita beri label. Nah, di sini A, di sini B, dan ini S atau selektor. Oke. Nah, pada rangkaian multiplexer ini ketika selektornya itu bernilai 0, maka outputnya itu akan selalu mengikuti nilai A. Nah, jadi misalkan di sini selektornya 0, inputnya A 0, maka outputnya pasti 0. Kalau ke 1, maka dia akan outputnya menjadi 1 karena outputnya mengikuti A. Terlepas dari sini dinyala kasih hidup juga outputnya tetap mengikuti A. Nah, kalau S nya 1, teman-teman, itu kebalikannya. Kalau S nya 1, maka inputnya itu akan mengikuti nilai B. Jadi kalau B nya 1, A nya 0 maupun A nya 1, dia tetap outputnya 1. Kalau B nya 0 dan S nya 1, maka outputnya akan tetap mengikuti nilai B, yaitu 0, terlepas dari A nya 1 ataupun A nya 0. Oke. Jadi itu untuk itu untuk 2-to-1 multiplexer. Nah, kemudian bagaimana kalau yang 4 inputnya bang dan satu outputnya? Nah, nanti kita buat. Ini kita pindahkan dulu ke sini saja ya. Oke. Nah, untuk itu, untuk yang 4 input kita perlu 4 gerbang N. Oke. Saya copy, terus saya simpan di sini. Nah, gini ya. Terus kita juga perlu 4 input. Nah, oke, 4 input. Ini saya sambung ke sini. Terus
Saya copy saja ini. Nah, ini 4 input. Terus teman-teman, kita perlu yang namanya selektor. Jadi untuk pada rangkaian 4 to 1 multiplexer ada 2 selektor ya. Ada 2 selektor. Jadi kita tambahkan sini selektor. Ini S1 ya. Saya label memang di sini supaya tidak membingungkannya. S1 dan S0. S0. Oke. Nah, kemudian S1 nya ini kita balik menggunakan not. Nah, kita balik ya, kita sambung ke sini, terus ini kita sambung ke sini, terus ini juga sini ya, sini kita sambung ke sini. Nah, S1 yang ini yang tidak menyala ini kita yang belum bertemu dengan not, kita sambung ke sini, sambung, terus ini juga kita sambung ke sini. Oke, lanjut ya, tadi ada gangguan. Nah, kemudian untuk S0 ini kita balikkan juga teman-teman, kita balikkan juga sini ya, terus ini saya sambungkan ke sini. Nah, yang ini kita sambungkan ke gerbang N yang pertama, set, terus 1 2 3. Nah, ini selang-seling ya kalau di S0. Ini 1 2 3. Nah, berarti di sini sambung set. Nah, kemudian S0 yang belum ketemu gerbang not, kita sambungkan ke sini dia, ke sini. Nah, terus yang ini juga. Nah, oke. Kemudian untuk outputnya itu kita proses dengan gerbang OR. Nah, kita sambung set, sambung set, juga set, ini juga set. Oke, dan untuk outputnya kita pakai ini. Nah, nice. Oke teman-teman, untuk melihat ini ya, apakah rangkaian kita sudah betul atau masih salah ya, saya sudah menyiapkan di sini tabel kebenarannya. Saya buka dulu. Nah, oke. Nah, ini untuk tabel kebenaran 4 to 1 multiplexer. Kalau S-nya 1 dan S1-nya 0 dan S0-nya 0, maka outputnya itu pasti akan mengikuti nilai A. Nah, kita lihat mana nilai A-nya bang, mana nilai A-nya, yang ini dia. Kita kasih dulu label. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Kalau S1-nya 0 dan S0-nya 0, maka outputnya akan mengikuti nilai A. Nah, kita coba ya. A-nya 0, kemudian B-nya 1, ini 1, ini 1. Nah, itu tidak mempengaruhi. Kita coba ini 1, ini 1, ini 1. Nah, dia tetap akan mengikuti nilai A. Kemudian kalau S1-nya 0 dan S0-nya 1, bagaimana bang? Nah, S0-nya 1 ya, dia akan mengikuti nilai B. Nah, jadi kalau ini B-nya 1, maka outputnya 1. Kalau B-nya 0, maka outputnya 0. Terlepas dari ini hidup, C-nya 1 atau D-nya 1, C-nya 0 atau D-nya 1 pun, atau A-nya 0 pun pasti akan mengikuti nilai B. Oke. Kemudian selanjutnya jika S-nya 1,
dan S1 nya 1 dan S0 nya 0, dia akan mengikuti nilai C. Nah, S1 nya 1 dan S0 nya 0 ya, dia akan mengikuti nilai C. C nya hidup, C nya 1 outputnya 1, C nya 0 outputnya 0. Kita coba dengan nilai-nilai yang lain. C nya 1 outputnya 1 dan C nya 0 outputnya tetap 0. Oke. Kemudian kalau S nya 1 dan S nya 0 bagaimana? Nah, kita lihat dia akan mengikuti nilai D. Nilai D nya 1 kan, kita coba C nya 0, C nya 1, B nya 1, D nya kita kasih 0, maka outputnya juga mengikuti nilai D, yaitu 0. Oke. Jadi begitu ya untuk untuk multiplexer. Nah, ini kita simpan supaya apa? Supaya tidak hilang. Multiplexer. Oke. Kemudian ini saya bikin baru ya. Bang, kenapa bikin baru, Bang? Karena ini akan kita buat untuk demultiplexer. Apa itu demultiplexer? Demultiplexer itu rangkaian digital yang memproses satu input dan outputnya satu juga, tapi bisa salah satu dari beberapa output. Nah, itu maksud saya. Oke. Untuk membuat rangkaian demultiplexer, yang akan kita buat itu yang ini dulu ya, yang 1 to 1 to 2 demultiplexer. Oke, jadi kita perlu N di sini. Sini juga N. Oke. Kita perlu satu input. Nah, input ini teman-teman kita katakan sebagai data ya, D atau D. Nah, ini saya sambung ke sini juga. Terus untuk selektornya kita juga perlu selektor. Selektornya itu begini. Kenapa dia merah? Kenapa merah? Karena ini belum kita sambung. Oke. Nah, ini D ya. Ini D. Ini S. Terus outputnya ada Y0, ada Y1 dan Y0. Apa di sini ya? Ada Y0 dan ada Y1. Y0 dan Y1. Oke. 0000. Kalau SD1 ini belum ya. Oke, ini ada sedikit kesalahannya. Nah, Y01 Y1-nya. Oke. Jadi begitu ya. Untuk ini kita lihat kalau D sama S-nya 0 kan 0 semua ya. Kalau D-nya 1, S-nya 0, maka outputnya Y01 dan Y10. Y01 dan Y10. Oke. Kalau S-nya 1, kebalikannya, S-nya 1 dan ini 0, maka outputnya 0. Oke. Kalau ini 1, maka ya 0 dan ya 1. Oke. Itu ya. Oke. Jadi ini adalah
rangkaian demultiplexer 2 ke 1, atau maksud saya 1 ke 1 to 2 demultiplexer. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat 4 to 1, maksud saya 1 to 4 demultiplexer. Kenapa kayak bahasa Inggris bang? Supaya lebih bagus aja ya. Oke, dan ini demultiplexernya kita pindahkan dulu. Nah, untuk membuat demultiplexer yang akan bisa mengeluarkan salah satu dari 4 output, kita perlu 4 gerbang N. Nah, gerbang N-nya begini ya. Ini kita copy. Nah, terus inputnya D-nya itu tepat di sini. Kita sambung ke masing-masing gerbang N. Ini juga, ini juga. Nah, kemudian kita perlu dua selektor 1 dan selektor 0. Untuk selektor satunya, selektor 0-nya dulu ya. Selektor 0-nya saya buat di sini. Kemudian kita kasih begini. Nah, ini kita sambung ke sini dan kita sambung ke sini. Jadi N yang pertama dan N yang ketiga. Nah, ini ya, kita sambung sini. Jadi dia kayak selang-seling begitu, teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana bang? Bagaimana lagi bang? Nah, ini lagi S0-nya lagi ya, S1-nya lagi. Sama, kita not. Ini saya sambung ke sini, ke N yang pertama dan N yang kedua. Nah, untuk yang di sini N yang ke sini ya, N yang keempat dan N yang ketiga dan N yang keempat. Oke, untuk outputnya output dan output. Nah, bagusnya ini kita kasih label ya, supaya bagus kita baca. Ini Y1, ini Y2, ini Y3, dan ini Y4. Ini D ya, data yang kita proses. Kemudian ini S1 dan ini S0. Oke. Kemudian saya mau pindahkan ini ke sini. Nah, oke. Sekarang kita bandingkan dengan tabel kebenaran ya. Tabel kebenarannya ini, kalau S1 0, S0-nya 0 dan D-nya 0, maka semuanya 0. Sudah pasti ya, semuanya 0. Kemudian kalau D-nya 1, maka ya 0-nya 1. Benar ya, D-nya 1. Nah, tuh D-nya 1, maka ya satunya yang 1. Di sini saja. Tidak sinkron ini. Ini ya 0, ini ya 1, ini 2, dan ini ya 3. Nah, oke. Kemudian kalau S1-nya 0, S0-nya 1, dan D-nya itu 0, maka ini 0. Kemudian S0-nya 1,
maka outputnya 0 semua ya. Nah, betul ya, 0 semua. Oke. Kalau S1 nya 0, S1 nya 0 dan S0 nya 1 dan D nya 1, maka Y1 nya yang 1. Oke, ini betul ya. Kita sudah di sini. Nah, kemudian kalau S1 nya 1, kemudian S0 nya 0 dan D nya itu 0, S1 1, S0 dan 0, maka semua outputnya 0. Oke. Kalau S1 nya 1, S0 nya 0 dan D nya itu 1, ini 1, ini 0 dan D nya 1, maka outputnya itu di yang 1 itu yang ada di Y2. Nah, oke. Kemudian kalau S1 nya 1, S0 nya 1 dan D nya 0, maka semua outputnya 0. Kita coba, D nya 0, 1. Oke, betul. Kemudian kalau semuanya 1, S1 1, S0 nya 1 dan D nya 1, maka Y3 nya 1. Nah, ini. Betul ya. Jadi ini rangkaian kita sudah betul, sudah benar. Nah, jadi saya rasa itu bagaimana cara kita membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer di aplikasi Logisim, dan sedikit penjelasan tentang multiplexer dan multiplexer tersebut. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.